Selamat pagi teman-teman sekalian, ini hari Minggu. Saya akan membacakan puisi dari Mary Oliver, New and Selected Poems. Ini adalah kumpulan beberapa bukunya dia ya. Jadi isinya puisi semua. Tadi saya pilihkan dua yang saya ingin sharing pagi ini ya. Yang pertama, Morning Poem, puisi pagi. Pagi-pagi sudah salah. Tidak apa-apa, kita teruskan. Morning poem. Every morning the world is created under the orange stick of the sun. The heap ashes of the night turns into leaves again. Setiap pagi dunia ini diciptakan kembali di bawah warna oranye. Ini oranyenya matahari. Kalau di sini mungkin biru ya. Sticks of the sun. Jadi matahari itu membangkitkan abu-abu malam dan merubahnya menjadi daun lagi. Jadi daun-daun itu malam sempat hitam, sekarang jadi hijau lagi ya. And fasten themselves to the high branches, and the pond appear like black cloth on which are painted islands of summer lilies. If it is your nature to be happy, you will swim away along the soft trails. For hours your imagination a lightning everywhere. Jadi kita itu melihat bahwa pond itu tempat danau-danauan kecil itu ya. Lalu ada bunga lili, kalau di Amerika kan banyak bunga-bunga lili gitu ya. Summer lily ini karena musim kemarau ya. Dan ini menjadi kewajaran kita untuk jadi bahagia ya. Buat berjam-jam imajinasi kita akan terpedar-pedar kemana-mana. Imajinasi kita lari kemana-mana. And if your spirit carries within it, dan kalau di dalam spirit Anda, the thorn itu adalah mawar punya duri ya. The thorn that is heavier than lead. Jadi thorn itu lebih kencang atau lebih keras daripada besi ya. If it's all you can do to keep on trudging, there is still somewhere deep within you a beast shouting that the earth is actually what it wanted. Jadi kalau ada di dalam jiwa Anda binatang buas yang bisa berteriak bahwa inilah yang diinginkan oleh bumi. Each pond with its blazing lilies is a prayer heard and answered lavishly every morning. Setiap kolam dengan lilinya itu adalah doa-doa yang telah terjawab setiap pagi ya. Whether or not you have ever dared to be happy, whether or not you have ever dared to pray. Apakah Anda pernah berani untuk berdoa, dan apakah Anda pernah berani untuk menjadi bahagia ya. Morning poem agak terkenal ini morning poem ya. Jadi setiap pagi ketika kita bangun, ini calling ketika saya tadi bangun merasa membaca-baca bukunya Mary Oliver, udahlah aku share lah ya beberapa puisinya beliau ya. Ini dua puisi ini, yang satunya adalah The Summer Day. Ini belum pernah saya bacakan walaupun sudah saya baca berulang-ulang. Yang kedua adalah The Summer Day. Kalau yang ingin baca ini The Summer Day ya. Saya akan terjemahkan parsial aja ya, sambil sharing sama teman-teman. Who made the world? Who made the swan and the black bear? Who made the grasshopper? Jadi dia bilang, siapa yang bikin dunia ini sih? Siapa yang bikin angsa dan beruang hitam itu? Siapa yang bikin belalang itu? Who made the world? Who made the swan and the black bear? Who made the grasshopper? Dia bilang gitu ya. Saya sambung. The grasshopper, I mean, the one who has flung herself out of the grass, the one who is eating sugar out of my hand, who is moving her jaw back and forth instead of up and down, who is glazing around her enormous and complicated eyes. Lucu ya. Jadi Mary Oliver ini sangat terkenal sekali dengan kemampuannya bercerita tentang hal-hal alam secara natural dengan sederhana tetapi menarik gitu. Dia bilang grasshopper ya, belalang itu ya,
Dia bilang yang terbang dari rumput dan mencelok di tangan saya, dia bilang gitu. Makan gula yang kebetulan aku pegang gini ya. Yang mulutnya bergeraknya bukan atas ke bawah begini, tapi maju mundur, maju mundur, maju mundur begini ya. Dengan matanya yang tutul-tutul banyak yang complicated begitu. Jadi gambaran yang sederhana tapi masuk ya. Now she lifts her pale forearm and thoroughly wash her face. Cuci mukanya bersih-bersihin sendiri pakai tangannya ya. Now she snaps her wings open and floats away. Jadi sekarang sayapnya dikembangkan dan dia sudah terbang gitu ya. I don't know exactly what a prayer is. Saya sebenarnya tidak paham doa itu untuk apa, dia bilang gitu. Yeah. I don't know how to pay attention, how to fall down into the grass, and how to kneel down on the grass, how to be idle and blessed, how to stroll through the fields, which is what I have been doing all day. Menarik ya. Dia bilang, saya tidak tahu sebenarnya apa sih doa itu. Ya. Saya tahu untuk memperhatikan perhatian. I do know how to pay attention, memperhatikan sekeliling saya. How to fall down, bagaimana jatuh in the grass, di rumput. How to kneel down, bagaimana berlutut di rumput. How to be idle and blessed, bagaimana bersenggang ria, ya, berjalan di perjalanan itu, ya, yang sering saya lakukan setiap hari. Tell me what I have been doing. Tell me what else should I have done. Katakan kepadaku apalagi yang harus saya kerjakan. Yeah. Doesn't everything die at last and too soon? Bukankah semuanya akan mati terlalu cepat? Ya. Jadi bukankah semuanya akan mati pada akhirnya dan terlalu cepat? Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Itu kalimat penutupnya ya. Jadi kalimat penutupnya Mary Oliver, dia bilang, katakan kepadaku, apa yang kau rencanakan? Apa yang kau rencanakan dengan satu kehidupanmu yang begitu berharga dan liar. Yang begitu berharga dan liar. Jadi ini adalah the summer day. Kalimat terakhirnya dia, tell me what is it you plan to do with your one wild and precious life. Katakan kepadaku apa yang akan kau lakukan dengan satu kehidupanmu yang begitu berharga dan seharusnya begitu liar. Wild. Itu menarik ya. Jadi itu salah satu kalimat yang boleh dibilang paling terkenal ya, paling terkenal dari Mary Oliver. Saya cari lagi ya, barangkali ada yang menarik. Saya tadinya mikir cuma untuk membacakan 2 aja ya, tapi saya pikir waktunya masih cukup panjang. Saya carikan satu yang cukup menarik lah ya. Mary Oliver ini sudah meninggal tahun lalu, Januari kalau nggak salah ya. Dan orangnya itu tua, ada di YouTube kalau Anda cari. Beliau ada membacakan di YouTube. Orangnya sederhana sekali. Orang ini keren banget. Dia tuh nyari kerjaan yang jelek supaya dia tidak jatuh cinta dengan pekerjaannya dan tetap setiap malam menulis puisi. Ya. Itu yang dia kerjakan. Jadi sebuah kekuatan yang menurut saya luar biasa dan unik. Saya cari yang kenal aja ya, cerita yang kenal. Ada yang judulnya Indonesia, ada yang judulnya Singapura. Lucu juga. Ya, saya tidak pernah tahu juga. Ya. Ada yang sederhana, ada yang panjang, ada yang saya cari yang terkenal aja ya. Peonis ini juga terkenal tentang bunga ya. Peonis itu bunga. Her grave. Ini When Death Comes yang saya bacakan sebelumnya ya. When Death Comes, ketika kematian tiba. Itu juga ada di sini. Ketika kematian tiba. Saya salah satu yang suka itu adalah The Journey. Kayaknya ada, kemarin saya lihat sepertinya ada. The Journey itu adalah perjalanan yang menggambarkan kepada kita The Journey, sebentar ya. Journey, ada Indonesia tadi. Saya pernah lihat, unik aja judulnya. Jadi Journey.
Tak ketemu. Saya ingat ada, tadi kemarin saya lihat tapi tidak saya beri tanda di mana. Karena saya punya mungkin ada 5 atau 6 bukunya Mary Oliver, dan bukunya ini sering sekali numpuk. Jadi tulisan yang ada di sini ada di sana. Oh, ada 114, 114. Nah, The Journey ini salah satu tulisan Mary Oliver yang saya paling suka dulu ya. Awalnya ini adalah salah satu awal saya tekuk dulu ya. Ini The Journey. The Journey, ya. The Journey, perjalanan, ya. One day you finally knew what you had to do and began through the voices around you keep shouting their bad advices. Though the whole house began to tremble and you felt the old tug at your ankle. Man, my life, each voice said, but you didn't stop. Pada satu hari Anda tahu gitu ya, apa yang harus Anda lakukan. Walaupun semua suara di sekeliling Anda terus berteriak tentang nasihat-nasihatnya yang buruk dan mengatakan, perbaiki aku, tapi kamu tidak pernah berhenti. You knew what you had to do. Though the wind pried with its stiff finger at the very foundation, though their melancholy was terrible. Walaupun angin itu dengan tangannya yang kencang itu menjaga kamu tetap jalan saja. It was already late, sudah malam ya. And a wild night, dan malam yang liar ya. And the road full of fallen branches and stones, dan banyak sekali jatuhan ranting-ranting dan batu-batuan. But little by little, pelan-pelan, as you left their voices behind, ketika kamu meninggalkan suara-suara yang selalu berteriak kepadamu itu ya. The stars began to burn through the sheets of clouds. Ya, bintang itu kelihatan menembus awan hitam gelap ya. And there was a new voice which you slowly recognize as your own. Dan ada sebuah suara yang Anda kenal sebagai suara Anda sendiri ya. That kept you company, dan menemani kamu as you strode deeper and deeper into the world. Ketika Anda berjalan semakin lama semakin dalam ke dalam kehidupan ini. Determined to do the only thing you could, dan Anda memutuskan untuk melakukan satu hal yang Anda bisa lakukan. Determined to save the only life you could save. Memutuskan untuk menolong satu-satunya jiwa yang bisa Anda tolong, diri Anda sendiri gitu. Jadi The Journey ini saya suka karena dia menggambarkan perjalanan kehidupan kita, di mana terlalu banyak yang berteriak kepada kita, terlalu banyak yang meminta kita mengerjakan dia, ada permintaan ini, permintaan itu, tapi semua itu tidak terlalu signifikan lagi. Yang penting adalah di dalam perjalanan ini, ketika malam, ketika tenang, ketika hening, kita mendengarkan satu suara, yaitu suara kita sendiri, dan kita mendengarkan suara itu mengatakan kepada kita bahwa kita harus melakukan satu-satunya hal yang bisa kita lakukan, yaitu diri kita sendiri. Kita harus menyelamatkan satu-satunya nyawa yang bisa kita selamatkan, yaitu nyawa kita sendiri, jiwa kita sendiri. Dari Mary Oliver, The Journey. Jadi itulah 3 puisi Mary Oliver untuk minggu pagi ini. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.